Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lalu Wira Santana. Saya salah seorang peserta pendidikan guru penggerak bagi calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Lombok Tengah. Saya mengajar di SMP 4 Batu Kliang dengan fasilitator saya Ibu Siti Aminah dan pengajar praktik saya Bapak Husnan. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan bagian dari tugas modul 1.1, yaitu koneksi materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, untuk memaparkan tugas modul 1.1.A.8 ini ada beberapa pertanyaan romantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, bahwa murid merupakan objek dalam pembelajaran yang harus mengikuti aturan, ketentuan, tuntutan kurikulum yang sudah digariskan dengan bantuan guru. Yang kedua, guru adalah orang yang serba tahu, artinya serba bisa dalam pengelolaan pembelajaran, dan guru adalah satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, pembelajaran merupakan proses pentransferan dan perolehan ilmu pengetahuan yang harus dikuasai murid pada rentang waktu tertentu. Yang keempat, dalam proses pembelajaran kurang bahkan tidak mempertimbangkan kodrat anak, di mana anak-anak memiliki perbedaan kemampuan, minat, bakat, serta kondisi psikologis murid saat mereka belajar, sehingga saat itu murid tidak termotivasi, tidak semangat dalam belajar, dan pembelajaran sebelumnya hampir mengesampingkan pertumbuhan karakter positif bagi anak. Yang kelima, dalam proses pembelajaran murid dilibatkan sekedarnya saja, bahkan tidak dilibatkan dalam penentuan rancangan pembelajaran. Di sisi lain, anak diharapkan mampu untuk mengikuti proses tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, tidak terjadi interaksi yang intens antara guru dan murid sehingga terjadi kesenjangan di antara guru dan murid, sehingga tidak terjadi juga hubungan yang hangat dan harmonis. Ketujuh, pertumbuhan karakter atau penumbuhan karakter dominan dilakukan dengan sekedar petuah, nasihat, atau perintah yang disampaikan dengan berceramah saja, tapi tidak dengan memberikan contoh langsung, di mana guru sebenarnya harus memulai melakukannya kepada murid. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, saya percaya bahwa pendidikan dalam prosesnya harus terjadi kolaborasi antara guru dan murid sehingga tercipta keakraban layaknya orang tua dan anak, atau disebut dengan menuntun. Dengan demikian, harapan atau tujuan untuk menumbuhkan kompetensi intelektual, spiritual, dan sosial atau budi pekerti, di mana tujuannya adalah untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan dapat tercapai. Yang kedua, dalam berkolaborasi, guru dan murid tentunya harus secara merdeka menggali seluruh potensi anak dengan tetap mempertimbangkan karakteristik setiap siswa atau disebut dengan kodrat anak. Kemudian mempertimbangkan lingkungan dan perkembangan zaman atau disebut dengan kodrat keadaan. Kemudian memandang anak dengan rasa hormat atau berhamba kepada anak agar tercipta suasana yang bahagia dan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan atau student well-being. Yang ketiga, saya harus lebih perhatian kepada murid-murid saya, merangkul mereka sehingga mereka tidak merasa sendiri atau tersisihkan dalam komunitas belajarnya, atau disebut dengan memihak kepada anak. Pertanyaan pemantik yang ketiga adalah apa yang dapat segera saya lakukan atau terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, saya akan menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, dengan cara melakukan sosialisasi dengan menempel poster di tempat yang mudah dijangkau dan sering dilalui anak. Yang kedua, guru harus memberi contoh kepada rekan guru yang lain, bahkan kepada anak sekalipun, bagaimana menerapkan 5S tersebut. Jadi tidak hanya menyarankan atau memerintahkan hanya kepada anak, jadi gurulah yang harus memulai. Yang dapat dilakukan yang kedua adalah merawat dan menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas sekolah, di mana petugas komisaris haruslah tiba di sekolah 30 menit sebelum kegiatan doa pagi untuk membersihkan ruang kelas, halaman, dan memastikan tanaman yang ada di depan ruang kelas mereka tidak dalam kekeringan. Berikutnya, anak-anak harus membuang sampah pada tempatnya, kemudian merapikan fasilitas ruang belajar sebelum dan sesudah proses pembelajaran,
tidak beraktivitas di dalam dan luar ruangan yang berpotensi merusak fasilitas yang ada, tidak menulis tembok atau dinding dan pagar sekolah, dan meninggalkan toilet dalam keadaan bersih. Ketiga, yang bisa saya lakukan segera terapkan adalah tidak memaksakan target ketercapaian materi pelajaran kepada anak. Di sini berarti bahwa saya bersama anak-anak akan menyepakati jadwal atau deadline dalam menyelesaikan satu materi dan tugas sesuai dengan kesepakatan. Jadi setiap anak nanti berbeda-beda. Kemudian yang keempat, saya akan memperhatikan kodrat keadaan anak sehingga tercipta pembelajaran yang kontekstual, menyenangkan, dan bermakna. Ini berarti bahwa saya akan membolehkan anak menggunakan alat bantu atau fasilitas pendukung dalam pelajaran seperti memanfaatkan gawai mereka. Yang kelima, menuntun dan memerdekakan anak dalam belajar, artinya saya akan menerapkan pembelajaran sesuai kodrat anak, karakteristik atau kemampuan, bakat, minat, dan psikologis anak saat mereka belajar. Artinya dalam proses merancang skenario pembelajaran, saya akan melibatkan mereka dalam menyelesaikannya. Yang keenam, saya akan mengintegrasikan simulasi atau permainan dalam belajar, termasuk juga menggunakan gawai. Ini bermakna bahwa saya akan menggali permainan yang pernah dan masih hidup di tengah masyarakat lokal, kemudian akan mencontoh atau memodifikasi, serta menyesuaikan permainan dari luar daerah maupun luar negeri yang disepakati bersama anak. Kemudian saya akan berusaha merangsang anak untuk membuat atau menciptakan permainan atau simulasi sendiri yang bersifat kekinian sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka. Yang berikutnya, memanfaatkan permainan yang berbasis gawai atau game-game yang sesuai dengan materi pelajaran, kemudian bakat anak dan kegemaran anak juga tentunya dengan pengawasan guru. Yang ketujuh, yang dapat segera saya terapkan di sekolah saya adalah menjaga kebersihan diri. Ini dengan memperhatikan bahwa anak-anak tidak boleh memanjangkan kuku, kemudian rambut tidak boleh melebihi ukuran wajar, harus rapi dan tidak diwarnai. Kemudian tidak menggunakan tato, baik itu yang bersifat permanen atau sementara. Kemudian mandi sebelum ke sekolah, mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas, serta membawa sapu tangan atau tisu ke sekolah. Yang kedelapan, membangun suasana kekeluargaan, yaitu memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk mengungkapkan isi hati mereka. Artinya bercerita sewaktu-waktu kapanpun mereka mau atau butuh. Ini gunanya untuk menggali, mencatat, sekaligus memberikan solusi terhadap kesulitan, masalah, dan hal lain yang ada pada diri anak. Ini berarti bahwa guru menjadi pendengar yang baik. Kemudian memposisikan diri sebagai orang tua dalam menuntun atau memberi contoh. Hanya gurulah yang memulai. Ini berarti juga kita yang memberi stimulus agar tumbuh budi pekerti dan karakter positif sehingga tercipta profil pembelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, pelajar mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pendidikan itu tidak menuntut tetapi menuntun. Yang kedua, pendidikan harus memerdekakan dengan memperhatikan kodrat anak dan kodrat keadaan. Yang ketiga, pendidikan harus menumbuhkan budi pekerti tidak hanya pengetahuan atau kognitif saja. Yang terakhir, tujuan pendidikan yaitu menjadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.